Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hukum dua Kirchhoff. Nah, hukum dua Kirchhoff ini nanti akan saya terapkan pada loop tunggal. Nah, di video yang lain nanti akan saya terapkan pada loop ganda. Hukum dua Kirchhoff mengatakan bahwa dalam rangkaian tertutup atau loop berlaku bahwa sigma E plus sigma IR harus sama dengan 0. Sigma E itu adalah jumlah GGL, sedangkan sigma IR itu adalah jumlah perkalian arus dan hambatan dalam rangkaian itu. Yang dimaksud dengan loop atau rangkaian tertutup adalah rangkaian yang memungkinkan arus mengalir. Lawannya adalah rangkaian yang terbuka. Kalau rangkaiannya terbuka, ya sama sekali tidak dimungkinkan arus mengalir, alias arusnya pasti 0. Nah, aturan hukum dua Kirchhoff yang pertama adalah arah loop dan arah arus diumpamakan dahulu dengan arah sembarang, boleh secara putaran jarum jam atau pada arah sebaliknya. Jika hasil perhitungan arus bertanda positif, artinya arah arus perumpamaan sudah benar sesuai dengan arah arus yang sesungguhnya. Jika hasil perhitungan arus bertanda negatif, artinya arah arus perumpamaan berlawanan dengan arah arus yang sesungguhnya. Yang kedua, jika mengikuti arah loop kutub positif ketemu lebih dahulu, maka GGL baterai atau aki diberi tanda positif. Sebaliknya, jika ketemu kutub negatif, baterai aki terlebih dahulu, GGL diberi tanda negatif. Hukum dua Kirchhoff ini bisa diterapkan pada rangkaian untuk menentukan atau menghitung arus rangkaian. Setelah itu biasanya ada pertanyaan menghitung tegangan dua titik dalam rangkaian. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal, perhatikan di sini ya. Ini ada rangkaian loop tunggal, artinya kurva tertutupnya sebanyak satu saja. Ini berbentuk kotak ya, kurva tertutupnya. Kemudian dikasih hambatan, juga ada ini GGL baterai ya, sebanyak 3. Jadi kalau hanya satu saja cukup diselesaikan dengan rangkaian dasar seri ya. Tapi kalau banyak baterainya kita gunakan hukum dua Kirchhoff. Perhatikan di sini GGL baterai sebenarnya dia juga punya hambatan dalam, tetapi hambatan dalamnya tidak ada. Ini diabaikan berarti ya. Hambatan dalamnya diabaikan. Jadi baterai ini hanya mengandung GGL saja. Jadi ini GGL-nya 10 volt, yang ini 12 volt, yang ini 12 volt ya. Hambatannya sudah tertera dalam soal seperti ini. Dan di sini ada titik A dan B. Pertanyaannya adalah arus rangkaian dan kemana arahnya. Yang kedua, tegangan antara titik A dan titik B. Kita tentukan arah loopnya dulu, warna merah ini. Arah loopnya sembarang. Boleh searah putaran jarum jam, boleh berlawanan, terserah Anda. Nah ini saya arahkan searah putaran jarum jam. Ya suka-suka saya kan. Nah terus kemudian arah arus saya umpamakan searah putaran jarum jam. Berlawanan juga boleh. Arah loop dibuat berlawanan juga boleh, terserah Anda ya. Nah oke, sekarang mari kita lihat. Untuk menjawab berapa arus rangkaian, kita gunakan hukum dua Kirchhoff. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, kita ikuti aja arah loop ini. Kalau Anda looping, melakukan loop, maka kalau berawal dari titik A, harus kembali ke titik A lagi. Kalau berawal dari titik B, kembali ke titik B lagi. Tidak harus diawali dari A dan B ya, bisa juga dari sini. Dari titik ini, kemudian kembali ke titik itu. Jadi ngeloop itu artinya harus satu siklus, satu perjalanan siklus. Nah sekarang kita mulai, saya mulai saja startnya dari A, nanti saya balik lagi ke A. Tapi mengikuti arah loop ini, arah loopnya kan searah putaran jarum jam. Jadi saya akan ikuti searah putaran jarum jam. Nah perhatikan di sini, kalau saya ikuti arah loop, GGL baterai 12 volt ini ketemu kutub positif lebih dahulu. Perhatikan baterai lambangnya kan garis jajar panjang pendek ya. Yang panjang ini kutub positif ya. Yang pendek kutub negatif. Jadi kalau saya berjalan mengikuti arah loop, ini ketemu kutub positifnya lebih dahulu. Makanya 12 nanti bertanda positif. Nah terus kemudian ikuti arah loop. Nah 12 yang bawah ini ketemu kutub negatif dulu. Nanti ditulis negatif 12. Terus kemudian ikuti lagi. Nah ini ketemu kutub positif yang 10 volt. Jadi nanti 10 volt ditulis dengan tanda positif. Nah kalau arah arus sesuai dengan arah loop,
tandanya positif, kalau berlawanan negatif. Lihatlah di sini arah arusnya searah putaran jarum jam. Arah loopnya juga saya buat searah putaran jarum jam. Berarti arah arus sesuai dengan arah loopnya, sehingga bertanda positif. Jadi kalau begitu seperti ini hasilnya. Coba kita ulangi lagi ya. Sigma E-nya, coba lihat, kita ikuti arah loop. Nah, ini 12 bertanda positif. Terus kemudian kita terus mengikuti arah loop. Nah, 12 yang bawah negatif. Terus kemudian yang 10 volt ini positif. Nah, arah arus ini sesuai dengan arah loop, sehingga bertanda positif. Sedangkan arus ini melewati hambatan mana saja. Ada 20 ohm, 30 ohm, 25, 15, 10 ya. Nah, seperti ini. Sudah saya tulis. Dan ini sama dengan 0 kan. Akhirnya ini 12 min 12 itu 0, 10. Nah, ini kita jumlahkan berapa ya? Ini 50 ditambah dengan 50 berarti 100. Berarti 10 plus 100 I sama dengan 0. Saya pindahkan ruas, min 10, 100 I min 10. Berarti I-nya ketemu minus 0,1 ampere. Nah, tanda minus itu menunjukkan bahwa arah arusnya berlawanan dengan arah arus perumpamaan. Kita tadi kan mengumpamakan searah putaran jarum jam. Nah, ini ketemu negatif. Itu artinya arah arus yang sesungguhnya itu melawan arus perumpamaan ini. Berarti arahnya melawan putaran jarum jam. Jadi kalau jawab seperti ini ya. Jadi arus rangkaian 0,1 ampere dengan arah melawan putaran jarum jam. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari berapa tegangan antara titik A dan B. Caranya kita buat jalan dari A ke B lewat jalan biru ini ya. Jadi kalau Anda mau berjalan dari kota A ke kota B, boleh lewat jalan atas seperti ini, lewat jalan biru ya. Bisa juga nanti lewat jalan bawah ya. Oke, sekarang kita coba lewat jalan biru dulu. Nah, kalau kita menghitung tegangan dua titik ya, ini rumus umumnya. VAB sama dengan sigma E plus sigma IR. Nah, sigma E-nya berapa kalau lewat jalan biru? Ya kita ikuti jalannya, jalan biru. Kita ikuti, ternyata GGL 12 volt ini ketemu kutub positifnya dulu. Yang panjang dulu ya, yang panjang kutub positif. Jadi ditulis dengan tanda positif nanti, 12. Nah, terus kemudian kita ikuti arah loop, sudah nggak ada GGL baterai lagi. Jadi hanya satu ini ya. Nah, sedangkan arah arus, lihat dari A ke B arah arusnya. Arah jalan biru juga A ke B. Berarti arah arus sama arah dengan jalan biru ini. Sehingga arus tandanya positif. Dikalikan dengan R yang dilewati. Jadi yang dilewati itu dari jalan biru ini ya, 20, 30, 25. Ya, sekali lagi kita lewat jalan biru. Yang dilewati arus 20, 30, 25. Sudah saya tulis di sini. Nah, I-nya saya masukkan. I-nya tadi kan minus 0,1 ampere. Harus konsisten ya, tetap dimasukkan minusnya. Jadi 12 ditambah minus 0,1 kali 75. Nah, kalau saya kurangi jadinya adalah 4,5 volt. Nah, itulah tegangan antara titik A dengan titik B. Oke, kita jawab tegangan antara titik A dan B dengan menggunakan jalan kuning ya. Nah, ini saya bikin jalan dari A ke B tapi lewat bawah, jalan kuning ini ya. Nah, saya akan hitung berapa VAB-nya, apa sama dengan hasil yang tadi. Kalau tadi hasilnya VAB berapa ya kan? 4,5 volt. Apakah melewati jalan kuning juga hasilnya sama? Nah, kita coba ya. Rumusnya sama, VAB itu sama dengan sigma E plus sigma IR. Tapi lewat jalan kuning ya. Nah, perhatikan baik-baik, kalau lewat jalan kuning, kita ikuti arah jalan kuning. Nah, lihat, minus 10 ya. Minus 10. Terus kemudian GGL-nya 12 volt ketemu kutub positif dulu. Berarti positif 12. Kemudian lihatlah arah arus, ini kan B ke A, tapi jalan kuning dari A ke B, berarti berlawanan. Kalau berlawanan arusnya negatif. Nah, jadi kalau begitu negatif I dikalikan dengan yang dilewati I, jalan kuning dari A ke B itu adalah hambatannya berapa nih? 10 sama 15 saja ya. Jadi ini sudah saya tulis 10 plus 15. Nah, terus kemudian saya sederhanakan dulu, min 10 plus 12 adalah 2. Ini min I, 10 plus 15 itu jelas 25 ya ini ya. Jadi 25 dikalikan arusnya tadi kan min 0,1. Jadi min 0,1 kali 25. Tapi ini minus ya. Jadinya kalau begitu plus 2,5.
Jadi plus 2,5 ditambah 2 berarti hasilnya adalah 4,5 volt. Jadi kalau begitu sama dengan hasil yang tadi. Tadi lewat jalan biru hasilnya kan VAB 4,5 volt. Lewat jalan kuning juga hasilnya sama 4,5 volt. Itu apa artinya? Kalau begitu lewat jalan manapun untuk mengukur tegangan 2 titik itu selalu sama hasilnya ya. Jadi tidak peduli lewat jalan yang mana, hasilnya adalah 4,5 volt. Makanya kalau ada soal seperti itu nanti ya, menghitung tegangan 2 titik, Anda bebas menentukan arah jalannya. Nah, jalan yang terbaik adalah yang hambatannya sedikit, gegelnya sedikit. Nah, jalan yang super baik ketika jalannya itu tidak ada hambatannya. Itu yang paling baik, disebut sebagai jalan tol. Physics is very easy and fun.